Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore untuk semua teman-teman dari jajaran wartawan Indonesia DPD Kota Cimahi. Terima kasih juga untuk semua wargi Kota Cimahi yang mungkin nanti juga menyaksikan tayangan dari obrolan kita pada sore hari ini yang insya Allah luar biasa. Perkenalkan saya Heriana Surya yang insya Allah nanti akan ngobrol berbincang bersama dengan para narasumber yang juga sudah hadir di Hotel Cimahi di Jalan Jenderal Amir Mahmud, Kota Cimahi. Ini sebuah hotel yang tentunya sangat legend ya, yang sangat bersejarah, bahkan sejarahnya juga ini luar biasa. Kalau nanti suatu saat mungkin kita bisa ngobrol juga ya tentang Hotel Cimahi, tentang sejarahnya juga sejak kapan, yang jelas banyak tokoh-tokoh nasional juga yang pernah tinggal di Hotel Cimahi ini, termasuk mungkin yang saya masih ingat adalah Ibu Ani Yudhoyono yang juga sempat di sini tinggal cukup lama begitu ya. Jadi bahkan bersama dengan ayahandanya waktu itu masih kolonel kalau tidak salah Pak Kadis ya, Kolonel Sarwo Edi juga sempat di sini karena berdinas di Kota Cimahi. Baik, saya akan langsung saja perkenalkan bersama dengan kedua narasumber yang insya Allah nanti ada menyusul juga narasumber berikutnya yang sudah hadir. Ini ada Pak Kepala Dinas PUPR Kota Cimahi, Pak Wilman Sugiansa. Hatur nuhun sudah hadir. Selamat sore. Boleh pakai mic-nya bangga Bapak? Nah, oke. Hiji Ewang. Ya, terima kasih kan. Baik. Kemudian juga ada Pak Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi. Ini Pak Andi Pratama Putra juga sudah hadir lebih awal, bukan tadi. Hatur nuhun Pak Andi. Terima kasih sudah datang di sini dan akan saya coba ajak ngobrol nih. Terima kasih juga sudah berkenan untuk hadir ngobrol bersama saya. Saya ke Pak Kadis PUPR dulu nih, Pak Kadis. Yang pasti banyak kegiatan, banyak program-program yang saat ini sedang dikerjakan, sedang digenjot, dan tentunya masih menjadi fokus tentang program-program yang ada di Kota Cimahi. Yang terdekat mungkin begitu, Pak Kadis, ini apa nih Pak yang sekarang sedang direncanakan atau akan dikerjakan dalam waktu dekat ini, Pak Kadis? Iya, terima kasih Kang. Ya. Sebelumnya karena ini masih dalam suasana Lebaran, ya. Iya. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh yang mengikuti podcast ini, ya. Mengikuti podcast ini. Kang, jadi untuk di Kota Cimahi, kalau terkait mengenai program pembangunan, ya program pembangunan yang akan dilaksanakan di dalam waktu dekat ini, alhamdulillah. Tes. Iya. Ya, alhamdulillah kami pimpinan kami Pak Wali Kota konsen terhadap pembangunan infrastruktur. Siap. Salah satunya adalah di tahun ini tuh kita yang cukup fantastis mungkin ya rencananya kita akan salah satunya pembangunan underpass Gatot Subroto. Oh, oke. Pembangunan underpass Gatot Subroto yang diharapkan ini tidak hanya untuk meningkatkan melancarkan transportasi ya, betul, mengenai kemacetan, tapi juga kita harapkan dengan adanya pembangunan underpass ini dapat meningkatkan keselamatan pengguna lalu lintas. Ya, itu dan juga sebetulnya cukup banyak deh kalau yang ada di kami. Salah satunya adalah terkait mengenai kita fokus sekarang untuk yang di pekerjaan jalan ini kita ingin penataan drainase yang kami harapkan dengan pembangunan drainase ini kita dapat mengendalikan permasalahan tentang banjir. Oke, betul. Tentang banjir. Karena bagaimanapun juga ini menjadi satu problematika kota, khususnya bagi kota yang memang sedang berkembang. Masalahnya klasik lah. Sampah, macet, banjir. Tiga sampah, itu. Macet, banjir. Nah, ini yang sangat erat kaitannya dengan isu-isu khususnya terkait penataan ruang yang ada di
Kota Cimahi. Demikian mungkin. Baik, itu tuh sebenarnya baru sebagian kecil yang tadi Pak Kadis sampaikan ya. Karena saya yakin PR tuh banyak ya. Cita-cita dan juga harapan pembangunan tuh banyak sekali ya Pak Kadis ya. Banyak sekali. Insya Allah pokoknya selama kita hidup, selama Pak Kadis dan tim juga ada planning, konsep-konsep dan semuanya itu pasti akan terus ada ya Pak ya. Betul. Karena kota itu berkembang Pak, tidak mundur ya Pak ya. Betul. Tapi akan terus berkembang, akan terus maju begitu. Nah tadi yang dijelaskan Pak Kadis juga salah satu yang terdekat ini adalah soal bagaimana nih bisa segera realisasi untuk atau eksekusi bahkan untuk underpass Gatot Subroto itu ya Pak ya. Iya, Karena itu solusi juga untuk macet salah satu yang tadi Pak. Salah satunya, betul. Salah satunya seperti itu. Jadi update-nya sampai sekarang seperti apa ini Pak yang terakhir bisa disampaikan? Informasi yang kami dapatkan dari pihak provinsi bahwa untuk pekerjaan fisiknya sendiri ini sedang persiapan untuk pengadaan barang jasanya atau lelangnya, tendernya. Alhamdulillah. Harapan kami ini di bulan Mei akhir ini sudah mulai fisiknya. Harapan kami seperti itu. Mei akhir ya. Insya Allah. Siap. Harus kita doakan, harus kita dukung Pak. Oh iya, ini untuk kemaslahatan umat khususnya sih. Betul. Karena ini juga kan jalur bisa dibilang lumayan cukup krusial Pak. Jalur Jalan Jenderal Gatot Subroto di Cimahi ini ya Pak ya. Iya, sangat vital sekali karena salah satu akses untuk menuju ke jalan tol ya. Iya betul. Betul, akses menuju ke jalan tol dan juga ini benar-benar insya Allah juga dengan adanya pembangunan ini jelas penataan kota di kita juga akan lebih estetik lagi lah. Nah itu dia. Jadi selain fungsi, estetikanya juga nanti muncul ya Pak ya. Dan salah satu juga tadi yang tak kalah penting adalah bagaimana macet ini supaya nanti mulai terjawab lagi nih di Cimahi. Sudah mahkotanya kecil, jangan macet lah. Tapi insya Allah nanti dengan adanya underpass, lalu lintasnya lancar, kemudian nilai estetikanya dapat ya Pak ya. Terus masalahnya teratasi juga kemacetannya. Oke, sebelum lanjut Pak Kadis, saya izin ke Pak Kepala Kantah Cimahi nih. Pak Andi, saya yakin kalau tadi juga kita sempat ngobrol sedikit ya. Kalau Pak Andi itu pasti akan selalu istilah kalau orang Sunda mah nempel nih dengan Pak Kadis PUPR nih Pak. Karena tupoksinya ada di situ juga mungkin ya Pak ya. Ini gimana nih Pak terkait dengan planning dari Pemda atau Pemkot Cimahi sendiri Pak Andi? Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama seperti Pak Wilman tadi, saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Amin. Ya sebenarnya kalau yang disampaikan Pak Kadis tadi itu hanya bagian kecil dari program Pemkot yang sebenarnya banyak Pak ya. Memang dalam waktu dekat ini memang mau membangun underpass di situ. Tapi saya ingin menekankan Pak, sebenarnya bagi kami itu di sini adalah instansi vertikal yang siap mendukung apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Cimahi seperti itu. Mungkin saya bicara lebih global dulu Pak ya. Jadi kalau kita bicara tentang keterpaduan, pembangunan berkelanjutan ya. Di kementerian kami itu ada yang namanya Land Management Paradigm Pak. Jadi itu mengadopsi dari Profesor Stig and Mark yang kemudian dituangkan dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jadi di situ Pak, kalau saya bisa membayangkan, silahkan dibayangkan juga. Jadi untuk menuju pembangunan berkelanjutan itu Pak, itu sebenarnya ada 4 pilar Pak. Ada 4. Pertama adalah land tenure, itu hubungan hukum antara subjek dan objek, itu menjadi tugas kami Pak. Bagaimana memastikan kepastian hukum antara pemilik tanah dengan tanahnya, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi penguasaan tanah, itu ada di kami. Yang kedua ada yang namanya land value Pak. Jadi setelah land tenure ada land value Pak. Jadi di situ land value itu adalah bagaimana tanah itu memberikan nilai tambah. Tentu tanah kan ada nilainya Pak ya ini. Betul. Nah ini ada kepentingan dari Pemda, salah satunya dengan pajak Pak, BPHTB. Sementara kami juga sudah berkoordinasi, sudah ada kerjasama dengan Bapenda untuk ini Pak,
menyinkronkan data pertanahan kami dengan data pajak. Yang tadi Pak, yang Nentenur kami juga bekerja sama dengan BPKAD Pak, bagaimana bisa mensertifikatkan tanah-tanah Pemda juga Pak. Jadi aset itu ya? Itu. Terus yang ketiga ada yang namanya land use Pak. Nah land use ini sebenarnya sangat beririsan dengan Pak Wilman, di mana di situ ada tata ruang Pak. Di situ. Betul. Ya, di situ bagaimana pembangunan berlanjutan itu ya tata ruangnya harus bagus. Pilarnya kan itu. Yang terakhir adalah land development, sama dengan Pak Wilman juga di situ. Ada yang namanya PKKPR kalau nggak salah, perizinan dasarnya. Nah semuanya ini Pak, kalau menurut teori land management peredam itu harus ada namanya land information system. Jadi Pak Wilman nih mau bangun underpass, butuh nggak data tanah? Butuh Pak. Iya kan? Pak Wilman mau memberikan izin perusahaan mau investasi di situ, butuh nggak data tanah? Butuh Pak. Iya kan? Terus kemudian Bapenda mau menarik PBB sesuai dengan hasil pemecahan sertifikat, butuh data tanah? Butuh juga. Nah, di situ semua peran kami adalah bagaimana kami mensupport data-data tersebut bagi pelaksanaan pembangunan. Terlepas dari itu Pak, kami juga secara teknis kalau kita bicara tentang tata ruang, walaupun tadi sempat kita ngobrol Pak ya, tata ruang itu bukan hanya PU dengan BPN sebenarnya, ada perhubungan, ada pertanian, ada perumahan, semuanya terlibat di situ melalui forum penataan ruang, itu adalah lintas sektor. Jadi kami di sini fungsinya adalah memberikan salah satunya pertimbangan-pertimbangan Pak ketika mau memberikan izin. Seperti itu. Siap. Nah, kemudian dalam perencanaannya tentu kami terlibat juga di situ secara substansif bagaimana tata ruang itu bisa terwujud seperti itu. Mungkin itu Pak, sementara Pak. Siap. Ini jadi baik hati banget ya BPN ini. Support gitu untuk semua planning-planning, semua rencana-rencana pemerintah daerah. Tapi memang itulah fungsinya ya Pak ya. Tapi yang justru perlu kita pertebal di sini adalah fungsi koordinasinya mungkin ini yang antara Dinas PUPR dengan BPN. Meskipun BPN ini bisa, kalau istilah Sunda apa, Mancala Putra Mancala Putri ini. Jadi bisa jadi apapun gitu ya kalau BPN ini. Besok misalkan dibutuhkan oleh Bapenda ya Pak ya tadi untuk soal perpajakan ada hadir di sana Pak Kakan ya. Oke, luar biasa. Tapi sedikit saja mungkin tanggap dari Pak Indra juga nih. Tentang tadi tuh planning yang dari Pak Kadis soal rencana pembangunan underpass tuh Pak. Peran BPN di situ di mana nih Pak kira-kira nih sebagai gambaran? Baik Pak. Jadi kalau di underpass ini kan dia dibutuhkan lahan Pak ya. Nah sebenarnya ada beberapa sih Pak peran kami di situ. Walaupun tidak semuanya harus dipilih Pak peran yang seperti apa dulu. Jadi kalau kita bicara tentang pengadaan tanahnya di situ, berarti di situ kita harus lihat itu berapa hektar. Nah, kalau misalnya kurang dari 5 hektar, Pemkot ini mempunyai kewenangan untuk dapat mengadakan sendiri, Pak. Mungkin melalui mekanisme yang sudah ada seperti itu. Jadi ini kan masih di bawah 5 hektar, Pak. Jadi kami tidak terlalu terlibat di dalam proses pengadaan tanahnya. Kecuali nanti kalau diminta. Kalau diminta Pak kan minta tolong dong ini proses pengadaan tanah dengan tahapan ya kami laksanakan. Tapi selama ini sampai dengan saat ini Pemkot masih menganggap bahwa itu bisa diadakan secara mandiri. Seperti itu. Nah, yang peran kami ya balik lagi ke data Pak. Jadi data tentunya kalau kami diminta untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk delineasi batasnya, ya silakan nanti kita berkoordinasi misalnya diukur atau dipatok. Nah, nanti kami atau nanti ke haknya Pak. Nah, ini yang kan proses ini kan berhenti pada akhirnya sertifikasi Pak. Nah, itu memang kita belum sampai ke tahap itu, kita baru di awal. Nah, nanti kita lihat selanjutnya seperti apa. Siap. Jadi bisa jadi BPN nanti nunggu di finish, di garis finish nih nanti nunggunya ya. Pak Kadis, sejauh ini apa Pak tantangannya? Karena insya Allah tadi kata Pak Kadis eksekusi mulai pembangunan fisiknya di akhir Mei ya Pak ya. Mudah-mudahan insya Allah lancar. Tantangannya apa sih Pak Kadis? Karena saya yakin pasti ada tantangannya nih. Jelas, kalau terkait tantangan pasti ada. Khususnya mengenai pembangunan underpass ini Pak. Pembangunan underpass ini yang menjadi tantangan kami pada saat tadi
sesuai dengan yang disampaikan Pak Kantah. Ya. Mengenai lahan yang harus kita siapkan. Oke. Lahan yang harus kita siapkan. Nah, kita pada saat mengetahui ada pembangunan underpass ini, salah satu tugas, mungkin bukan tugas ya, peran kita untuk mendukung terhadap pembangunan underpass ini adalah kita menyiapkan lahan. Iya. Kita menyiapkan lahan untuk terrealisasinya pembangunan underpass ini. Mari kita sudah melakukan koordinasi dan juga ternyata lahan-lahan yang memang terkena untuk pembangunan underpass ini adalah lahan milik TNI. Iya. Lahan milik TNI dan kami sudah koordinasikan. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota juga ini kita koordinasi sangat lancar. Alhamdulillah, lancar, ya? Alhamdulillah sangat lancar. Dan kemarin kita sudah mendapatkan istilahnya sudah dengan pihak TNI melalui Kodam 3 Siliwangi ini sudah ada kesepakatan lah. Sudah ada kesepakatan sehingga insya Allah pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Tadi saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Kantah bahwa kita sama-sama bekerja sama ya Pak ya, terkait mengenai penataan ruang sih khususnya terkait penataan ruang ini yang menjadi salah satu tantangan juga bagi kami dari Dinas PUPR bagaimana kita mewujudkan tata ruang di Kota Cimahi ini yang biar lebih terpadu, seimbang dan mensejahterakan kepada masyarakat. Oke. Salah satunya seperti itu. Siap, terpadu, seimbang dan mensejahterakan masyarakat. Nah, saya jadi penasaran juga nih, kalau BPN memandang Kota Cimahi seperti apa sih Pak Andi? Cimahi ini kan kota kecil Pak, hanya 15 kelurahan, 3 kecamatan Pak. Tantangannya juga kecil nggak? Atau justru malah lebih kompleks begitu? Pak Andi gimana nih Pak? Baik Pak, sebenarnya kalau tantangan dimanapun sama ya Pak ya. Gitu ya? Sama ya, jadi kalau bagi kami intinya tantangan itu bagaimana kita sebenarnya juga melihat pelangnya seperti apa. Iya. Yang penting kalau bagi saya pribadi ini kolaborasi Pak ya sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan tantangan itu. Sementara yang terjadi dimanapun di Indonesia itu orang itu baru sama-sama bekerja Pak. Ya. Beda ya. Tapi sama-sama bekerja ya Pak ya. Bapak kerja, saya kerja. Tapi masing-masing sendiri gitu. Belum bekerja sama. Tadi yang disampaikan Pak Wilman kan bekerja sama. Bekerja sama. Jadi ini saatnya mulai untuk sama-sama bekerja, bukan hanya sama-sama bekerja tapi untuk bekerja sama untuk tata ruang atau pembangunan yang lebih baik, terpadu seperti itu. Kalau di BPN sendiri Pak, tantangannya adalah yang pertama kalau secara teknis mungkin lingkungan yang padat ya. Jadi padat itu mungkin secara teknis bagi kami Pak ya, itu betul. Untuk pemetaannya terutama, kemudian mungkin masih beberapa bidang tanah juga belum bisa kita berikan haknya seperti itu karena memang di situ ada permasalahan. Nah, tapi itu juga tidak mayoritas Pak. Jadi tidak mayoritas. Dengan kata lain, apapun yang yang bisa kita sampaikan kepada Pemkot untuk dapat mendukung pembangunan, insya Allah kami siap Pak. Jadi ada mekanisme-mekanisme tertentu yang memang itu diatur untuk dapat kami bekerja sama seperti itu. Jadi ya itu bareng-bareng saja pokoknya. Bagaimana kalau tadi kita sepakat di awal bahwa pembangunan itu sebuah kota pasti maju, tidak akan mungkin mundur ya Pak ya. Sesuai dengan dinamika yang terjadi begitu. Nah, ada yang penasaran mungkin gini Pak Kadis yang bertanya, kalau bangun underpass ini kemudian bahkan pembangunan infrastruktur yang lainnya pun kan pasti ada semacam dasar hukumnya nih Pak. Kemudian mungkin kalau di daerah bisa jadi perda RT RW ya Pak ya, perda tata ruang begitu. Nah ini kalau ada yang bertanya misalnya ini rencana pembangunan underpass ini sendiri masuk ke rencana tata ruang yang kapan ini Pak? Sebelum nanti juga saya ingin nanya nanti ke Pak Ketua DPRD, mudah-mudahan bisa hadir hari ini. Apakah sudah update atau belum nih perda kita nih tentang tata ruang? Gimana nih Pak Kadis? Ya baik Kang. Jadi kalau tadi ya aku menyampaikan
bagaimana tantangan untuk apa nih di Kota Cimahi ya ke BPN. Iya. Bagi kami sendiri ini benar-benar suatu apa ya? Kota Cimahi itu bagaikan laboratorium ini, Pak. Laboratorium kota yang sesungguhnya. Okay. Kenapa bisa disampaikan seperti itu? Dengan kota yang kecil, ya kita kota yang kecil, kita dibatasi oleh banyak hal. Pertama, mau ke utara dibatasi oleh, kalau dulu ada bahasanya kawasan Bandung Utara ya, KBU ya. Nah, di selatan kita sudah terbatas oleh pabrik-pabrik yang industri. Betul. Ya. Di tengah pun juga kita sudah terbatasi oleh lahan-lahan yang dikuasai oleh TNI. Okay. Namun yang perlu kami sampaikan, mengapa penataan ruang ini memang diperlukan? Kepadatan penduduk yang ada di Kota Cimahi itu sekarang sudah mencapai 15.000 per kilometer persegi. Oke. Di mana untuk ruang ini semakin terbatas, sedangkan ukurannya tidak pernah bertambah. Oh iya, betul, Pak. Ukurannya tidak bertambah. Yang penghuni yang bertambah. Penghuninya malah bertambah kan. Iya, benar. Ditambah juga aktivitas manusianya pun juga tidak terbatas. Okay. Ada yang apa nih baik yang harus ditampung, ada yang berrekreasi, ada yang bekerja segala rupa, dan sampai butuh juga tempat peristirahatan terakhir nih. Ya, betul nggak ya? Rumah masa depan. Rumah masa depan, betul. Terus juga dengan kondisi kota yang sekarang ini juga ya perlu kita sama-sama pahami, ruang itu kan bukan hanya untuk manusia. Oke. Ya. Yeah. Untuk juga hewan dan tumbuhan pun juga memerlukan ruang. Iya. Ya. Betul. Ini yang benar-benar menjadi harus diperhatikan pada saat penataan ruang ini seperti itu. Yeah. Nah, kalau disampaikan bahwa apakah kita khususnya untuk yang rencana tata ruang wilayah ini kita pada tahun 2024 ya. Nah, kita sudah menetapkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2024 tentang rencana tata ruang wilayah 2024-2044. Ini sudah update. Sudah update, dan ini kita mengakomodir berbagai macam peraturan yang berubah nih, khususnya yang terkait mengenai cipta kerja. Cipta kerja. Nah, iya. Ini dan kedepannya harapan kami setelah penyusunan rencana tata ruang wilayah ini, kami sekarang sedang nge-push buat penyelesaian rencana detail tata ruang RDTR agar aturan-aturan yang tata ruang ini bisa lebih operasional dan bisa memudahkan khususnya bagi investasi, investasi yang bisa masuk ke Kota Cimahi seperti itu. Saya jadi coba mikir nih akhirnya ketika Pak Kadis tadi menjabarkan ya tentang bagaimana Cimahi ini yang kecil lahannya, tapi populasinya nambah, artinya keinginan masyarakat juga nambah, Pak. Setuju? Ya kan? Kebutuhan masyarakat juga bertambah. Ada yang ingin di situ tempat usaha, ada yang ingin di situ bikin taman, ada juga bahkan tapi sampai rumah masa depan atau kuburan. Nah, ini kan artinya bisa jadi Cimahi kecil, tapi bisa jadi sebuah kawah candra di mukanya bagi teman-teman di PUPR, di BPN juga mungkin Pak, di kantor pertanahan. Seperti itu nggak sih Pak tantangannya? Artinya makin kompleks gitu permasalahannya. Iya. Iya langsung. Iya. Ya memang jadi demand versus supply ya Pak. Betul. Dimana tanah itu kan tetap ya terbatas dan manusia selalu bertambah seperti itu. Itu sudah hukum alam ya. Bahkan kalau manusia deretnya sudah bukan ini lagi, tapi sudah sangat cepat seperti itu. Nah, yang pernah jadi masalah memang saya pernah Pak ketika waktu datang ke sini Pak, saya tuh membandingkan Pak kepadatan penduduk Pak antara sini dengan Banjar, sini dengan ini ya. Ternyata di sini ini tipikalnya memang termasuk yang salah satu yang mungkin paling padat Pak. Paling padat. Iya.
Nah, demikian memang yang terjadi adalah kalau dulu ingat zaman kuliah itu adalah diskursus antara lingkungan dengan ekonomi kan seperti itu. Okay. Nah, ya. Jadi lingkungan dengan ekonomi. Nah, dengan harapan kami ini sebagai pelaksana sebenarnya juga tidak ingin terus berbenturan dengan masyarakat ya, dengan betul. Masyarakat yang menginginkan kehidupan dari unsur ekonomi tadi. Nah, di sini memang yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana sebenarnya ini bisa jalan, Pak. Betul. Bisa jalan ya. Memang mungkin tidak semua keinginan dari masyarakat itu juga diakomodir ya. Bukan tidak diakomodir ya Pak, tetapi lebih kepada diarahkan kepada hal-hal yang lebih produktif lainnya seperti itu. Nah, ini yang kadang masyarakat juga belum begitu mungkin memahaminya ya Pak ya, karena memang kan arahnya kan memang kita bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dengan kepentingan lingkungan itu tadi. Ini memang terjadi Pak. Betul. Nah, ya mungkin solusi ke depannya ya kita semua bisa bekerja sama untuk mewujudkan, misalnya kalau kita bicara tentang perumahan, bisa enggak misalnya lokasi-lokasi yang padat, kumuh itu kan bisa kita lakukan konsolidasi tanah Pak. Nah, konsolidasi tanah yang mungkin bukan horizontal lagi, tetapi lebih ke vertikal. Nah, ini tantangan kedepannya seperti itu. Dan memang tidak mudah Pak mewujudkan itu. Di Jakarta yang seperti itu ada, tapi juga istilahnya enggak serta-merta masyarakatnya juga mau, karena memang nilai tanahnya kan juga dia mesti berpikir tentang nilai tanahnya. Ketika nanti saya ditempatkan misalnya di ruang yang di atas, bagaimana dengan kepemilikan tanah? Iya, kepemilikan tanah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Itu ada proporsionalnya nilai tanahnya terhadap bangunan keseluruhannya. Betul. Itu. Nah, ini ya memang mungkin inovasi-inovasi yang mungkin ke depan, karena kita butuh Pak di sini sebenarnya Pak. Betul. Dan di kami sebenarnya Pak di BPN itu ada yang namanya Direktorat Konsolidasi Tanah Pak. Iya. Nah, Direktorat Konsolidasi Tanah ini setiap tahun itu ada kegiatan sebenarnya. Cuman kan harus melihat potensi ya Pak, potensi gesekan-gesekan dari masyarakat. Memang nggak mudah Pak. Iya sih. Nah, mungkin kedepannya nanti Pak bisa seperti itu. Amin. Ya, mengubah sesuatu itu memang tidak mudah ya. Apalagi kalau kita berhadapan dengan masyarakat ya keinginannya beragam tadi ya Pak ya. Jadi kalau keinginan seragam mah gampang, tapi kalau beragam itu yang menurut saya cukup sulit. Tapi tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Dan nanti kita lanjutkan ngobrolnya setelah ini ya Pak ya. Kita jeda dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita lanjutkan nanti setelah ini.